ila hadratus Syekh Abdul Wahab Rokan, Tuan Guru Bisilam wa usulihi wa furu'ihi, syai'ul lillahi wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari mana? Dari mana Ustadz tahu pertama kali tentang Tuan Guru tua Syekh Abdul Wahab Rokan? Apakah dari radio? Bukan. Apakah dari TV? Bukan. Apakah dari YouTube? Belum ada lagi. Waktu kecil, waktu masih kecil belum ada YouTube. Dari mana Ustadz Somad tahu pertama kali tentang Tuan Guru Besilam? Hah? Jelas? Saya pertama kali tahu tentang Besilam adalah, yang pertama memberitahu saya adalah sebelum masuk TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum pesantren, sebelum kuliah, Al-Madrasatul Ula yang mengenalkan wali Allah kepada anak adalah ibu yang pertama kali. Ada namanya wali Allah di Langkat. Wali Allah itu apa, Mak? Wali Allah itu sesudah Nabi. Nabi cuma 25, Nabi Muhammad SAW. Sesudah itu wali Allah namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Mak saya sampai ke Besilam ini, pernah mak ke Besilam? Belum aku berjumpa ayah kau lagi dah sampai ke Besilam. Mak saya sampai kemari gadis, sebelum dia menikah, sebelum saya ada. Waktu itu ketika sampai beliau kemari, yang menjadi Tuan Guru Besilam adalah Tuan Syekh Fakih Tambah. Aku sampai ke Besilam, yang menjadi Tuan Guru waktu itu Tuan Syekh Fakih Tambah. Ketika itu ado di Besilam tu golok. Golok tu apa, Mak? Kata orang Jawa, kentongan. Kayu yang di tengah untuk dipukul memanggil orang ke masjid. Dulu di Besilam tu zaman aku waktu masih muda ada di Besilam. Kalau awak poluk kata orang bangkit awak ke Mekah. Mak saya berangkat ke Makkah. Allah Subhanahu wa taala memberikan bekas-bekas. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal sampai ke Masjid Nabawi, diusapnya mimbar bekas tapak kaki Nabi Muhammad SAW. Setelah diciumnya ke mulut. Jadi kalau ada orang memegang kentongan, memegang, maka itu adalah memegang min atharis solihin, bekas-bekas orang soleh. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan, bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Pelajaran pertama yang saya ambil dari ibu saya adalah, yang pertama kita ceritakan kepada anak kita adalah tentang wali Allah, bukan wali murid. Ini sekarang kenapa anak-anak ini tak kenal wali Allah? Karena ibunya bercerita tentang K-pop. Ibu bercerita kepada anak tentang drama Korea. Ibu bercerita kepada anak tentang film India. Ibu bercerita kepada anak tentang make up, tentang YouTube yang dia tonton. Apa kata orang Arab? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa, dia tidak akan memberikan apa-apa. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di majelis ini pulang nanti bercerita tentang Tuan Guru tua kepada anak-anaknya. Amin. Karena saya tentang
tentang wali Allah kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena sibuk main TikTok. Ibu-ibu sibuk update status. Ibu-ibu tak sempat membaca tentang wali Allah. Alhamdulillah, ibu profesor. Ibu saya bukan ustazah. Ibu saya perempuan. Dia datang ke Besilam. Dia berjumpa dengan guru di zamannya. Dia sempat memegang bekas-bekas wali Allah, orang-orang soleh, dan cerita itu dia bawa pulang. Dia menikah, saya anak pertama. Dia ceritakan cerita itu, masuk ke pikiran saya, sehingga saya tahu kampung yang sekarang menjadi tempat wisata religi. Dan saya pun sampai kemari, sampai hari kiamat, panjang umur, sehat badan, izinkan Abdul Somad untuk datang mengambil barokah dari Besilam nih, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, dari mana Ustadz mendapat informasi tentang Tuan Guru Besilam? Yang kedua adalah dari guru sekolah. Guru sekolah penting. Saya melanjutkan pendidikan saya ke Madrasah Muallimin Al-Jamiatul Wasliyah, Simpang Marendal, Jalan Sisinga, Mangaraja. Ketika itu yang pertama ibu, yang kedua adalah guru. Saya mendapatkan maklumat tentang Tuan Guru ketika saya sekolah di Muallimin Al-Wasliyah. Nama guru akidah kami Al-Mukarram Ustadz Hafiz Yazid, sudah meninggal, tamat dari Purba Mustafawiyah. Di kelas waktu itu dia bercerita, saya di Muallimin tahun 1990 sampai tahun 1993, tamat sanawiyah. Kitab akidah yang kami baca Al-Husunul Hamidiyah. Dilanjutkan ketika di Aliyah, nama kitabnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang banyak guru akidah tak percaya kepada wali Allah. Alhamdulillah, guru saya bercerita tentang wali Allah. Itu informasi yang kedua. Apa kata Ustadz Hafiz Yazid? Ustadz Hafiz Yazid ini orang Dumai, orang Riau. Sekolah di Purba, tamat ke Medan, mengajar di Al-Wasliyah. Ada orang Riau paling hebat bersilat. Semua pesilat di Riau, dialah bintangnya. Namanya Sulung Pendekar. Siapa namanya? Sulung Pendekar. Tidak ada pencak silat yang didatangi Sulung Pendekar melainkan dialah juaranya. Akhirnya dia mendengar ada seorang ulama hebat di negeri Langkat, maka dia pun datang ke Besilam ingin menguji ilmu Tuan Guru. Sampai di rumah Tuan Guru, biasa adat orang Melayu, tamu dimuliakan, diberi minuman. Begitu diberikan minuman, bolak-balik Sulung Pendekar ingin menuangkan air ceret ke dalam gelas, tak sanggup dia. Datang Tuan Guru menuangkan. Sesudah dituangkan, Sulung Pendekar ingin minum, mengangkat gelas pun tak juga dia sanggup. Akhirnya diangkatkan Tuan Guru ke mulut Sulung Pendekar. Lama-lama emosi Sulung Pendekar. Aku datang nih bukan mau minum, aku mau mengajak bersilat, kata Sulung Pendekar. Kata Tuan Guru, ketika itu habis hujan lebat, halaman berlumpur, diambil Tuan Guru bulu ayam, dijatuhkannya ke bawah, menancap tangkai bulu ayam itu ke lumpur yang lembut. Sebelum bersilat, Sulung Pendekar cabutlah dulu bulu ayam. Lalu kemudian Sulung Pendekar turun mencabut bulu ayam. Dengan satu tenaga dalamnya, habis bulu ayam itu tercabut, namun tangkai yang menancap ke lumpur itu tak tercabut. Itulah yang disebut dengan istilah bulu ayam sungsang. Bulu ayam itu kalau mencabutnya dari atas ke bawah, tapi Sulung Pendekar mencabutnya dari bawah ke atas. Habis bulu ayam itu tercabut, namun tangkai pangkal yang masuk ke lumpur yang lunak itu tak tercabut. Disitulah bertaubatnya Sulung Pendekar. Itu betul-betul karomah. Bukan orang yang mau dianggap sakti,
lalu membuat konten di YouTube. Bertobat ke jalan Allah, tidak dengan tausiah, tidak dengan ceramah, tapi dengan karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana Ustaz? Dari guru saya. Percaya Ustaz dengan guru Ustaz itu? Saya percaya, karena beliau di Medan bergelar Ustazul Asatis, ustaznya para guru. Segala kitab tuh hafal dia di kepalanya. Saya belajar tafsir Jalalain kepada beliau, saya belajar sorab kepada beliau, saya belajar nahu syarah Ibnu Aqil kepada beliau, saya belajar akidah Asy'ari kepada beliau, dan beliau percaya kepada wali-wali Allah. Di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah adalah percaya kepada wali Allah. Kalau ada orang tak percaya kepada wali Allah, mengingkari karomah wali Allah, jangan belajar walaupun ilmunya banyak, berarti dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Berapa umur Ustadz Somad sampai ke Besilam? Saya pertama kali ziarah ke Besilam umur saya 5 tahun, dibawa oleh abang emak saya. Orang Melayu di kampung saya memanggil abang emak itu uak, bukan uak-uak, itu burung. Tradisi keluarga kami, setahun sekali dari kampung halaman datang kemari berombongan, dibawa anak cucu menantu kawan sahabat berziarah, dikenalkan kepada para alim ulama. Jadi Abdul Somad mengenal wali Allah Syekh Tuan Guru Tuo, Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, melalui 3 jalur. Yang pertama ibu, yang kedua guru, yang ketiga keluarga membawa ziarah. Walaupun nampaknya saya bertausiah di kampung yang keramat Besilam, tak perlu saya ceramahkan lagi tentang Tuan Guru karena semuanya sudah tahu. Tapi ceramah saya hari ini, cerita saya siang ini didengar oleh saudara-saudara saya dari Sabang sampai Papua, baik yang percaya wali maupun tidak, karena mereka akan menonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Berceramah di Besilam tak sama dengan di tempat lain. Ada adat-adat, ada adat istiadat, bukan sekedar adat istiadat orang Melayu, tapi juga adat istiadat kepada para tuan guru. Kenapa Ustadz Somad berani membelakangi Tuan Guru dan para khalifah? Aku udah bertanya dulu tadi, di mana aku togak Tuan Guru? Kata Tuan Guru, togak di situ. Tak apa-apa, tak pantang membelakangi. Tidak, itu lama aku berani sih. Kalau tompek lain bisa moncak-moncak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu kenal kepada wali Allah, bapak ibu guru kenalkan murid-murid kita dengan wali Allah. Para pakcik, paman, uak, bawa anak-anakan kita ziarah ke makam wali Allah. Kalau tidak, mereka tidak akan mendapatkan barokahnya. Maka saya datang kemari, tak terhitung sudah yang tak berapa kali. Saya berharap kalau dipanjangkan Allah umur saya akan membawa anak keluarga. Sekarang kenapa tak Ustadz bawa? Jadwal ceramah penuh. Ini nanti malam sini kemari ke sana, tapi nanti waktu luang, libur anak sekolah, bawa keluarga berziarah, sebagaimana aku dulu dikenalkan oleh ibuku, sebagaimana aku dulu dikenalkan oleh guruku. Begitu pula lah Al-Fakir Abdul Somad ingin mengenalkannya kepada anak cucu generasi di masa akan datang. Tak sanggup membawa mereka datang kemari, paling tidak melalui tausiah ceramah. Ada yang mau datang sendirian, alhamdulillah. Ada yang mau datang beramai-ramai, ongkos tanggung masing-masing sendiri. Insya Allah melimpah ruah barokah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Apalagi saya mendengar kabar dari Profesor tadi sudah dicanang di tempat wisata Fiji. Sekarang orang sedang bingung melihat dunia yang kacau balau. Dinyanyikan lagu tak juga tenang. Akhirnya pakai narkoba, mengisap jasa sabu,
ada duit lem pun jadi. Ketenangan ada yang berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tapi ini ada kaifiatnya, ada caranya. Di antara cara yang dibawa oleh para guru-guru mulia, rupanya ditakdirkan Allah, dipilih Allah tanah ini menjadi salah satu tempat hakimnya wali Allah. Makanya kalau ada orang bertanya kepada saya, Ustaz Somad, saya mau bersulu, saya mau talqin zikir, kau di mana? Saya di Aceh. Kau di mana? Saya di Medan. Kau di mana? Saya di Riau. Pergi ke Besilam, jumpai Tuan Guru Fadilatul Syekh Ad-Doktor Zikmal Fuad, ambil talqin, ambil sulu, karena dunia ini tak bertepi, macam minum air garam, makin diminum makin kering, minum makin haus. Ustaz Somad mengenal wali Allah Tuan Guru tua Besilam dari keluar sebelum sekolah, sebelum membaca. 3 orang ini mengenalkan kepada wali-wali Allah. Lalu kemudian saya pun berangkat ke Mesir tahun 1998. Sampai di Mesir bergabung dengan mahasiswa Riau. Ada yang bergabung dengan mahasiswa Medan, namanya HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Kebetulan di atas ini ada 2 orang anak HMM. Satu Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC, yang satu lagi Ustadz Husen, hadir bersama kita pada hari ini. Tapi saya tak ikut anak Medan waktu itu. Saya ikut kelompok studi mahasiswa Riau. Saya Riau. Di asrama Riau ada satu buku, sampulnya warna biru, dicetak oleh UIR Press, Universitas Islam Riau Press. Buku itu ditulis oleh budayawan Melayu Riau, namanya UU Hamidi. Siapa namanya? UU Hamidi. Judulnya Kontribusi Tarekat Naksabandiyah dalam Penyebaran Islam di Suku Sakai. Sakai adalah Melayu tua asli yang tinggal di pedalaman Riau. Siapa yang mengislamkan suku Sakai? Siapa yang berani tablik akbar di suku Sakai, yang penuh dengan racun santau, yang penuh dengan santet dan berbagai macam? Maka di situ dijelaskan oleh UU Hamidi. Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan memiliki khalifah-khalifah. Khalifah artinya pengganti. Nabi Muhammad SAW meninggal, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Maka khalifah artinya pengganti. Kalau Tuan Syekh tak datang, maka yang memimpin adalah khalifah. Orang Melayu susah menyebut khalifah. Siapa tuh? Khalifah. Maka diangkatlah seorang khalifah di Riau, menyebarkan agama, masuk ke dalam hutan. Ternyata batin adalah kepala suku Sakai, tersinggung dengan kehadiran khalifah masuk ke dalam hutan, mengganggu stabilitas keamanan suku Sakai dalam hutan. Maka khalifah ini pun dihadang suatu hari. Apa kata batin suku Sakai? Khalifah, jangan lagi masuk ke dalam hutan kami di Riau. Keluar dari hutan. Tapi kalau mau masuk juga ke dalam hutan kami, syaratnya satu. Apa syaratnya? Kalau kau sanggup, mohon maaf, beribu maaf, tak layak mau saya ceritakan, tapi memang begitu buku itu. Kalau memang kau sanggup khalifah, mau masuk ke hutan Riau, khitanlah aku. Kalau memang kau sanggup, sunat aku. Lalu kemudian khalifah ini punya murid. Kata muridnya, kalau untuk menyunat kau tak perlu khalifah, cukup aku aja. Lalu dikasihlah. Kalau memang kau hebat khalifah, ingin juga masuk ke dalam hutan Riau kau, maka sunatlah aku. Kalau memang hebat orang Islam kau, kata orang Sakai. Maka kata murid khalifah, kalau untuk menyinat batin kau tak perlu, cukup aku.
Dan kalau untuk mengkhitan engkau tak perlu pakai ujung pisau. Pisau ini kan dua, ujung bagian bawah yang tajam, yang bagian atas yang tumpul. Kalau untuk mengkhitan engkau batin tak perlu pakai bagian bawah, pakai bagian atas pun selesai. Diputar sekali putui, dihayunnya sekali ayun putus. Bayangkan kalau sampai 2 kali ayun. Itulah asal muasal Islamnya orang Sakai di Riau. Allahu Akbar. Jadi kalau hari ini ada orang membid'ahkan tarekat, membid'ahkan sulu, menyalah-nyalahkan tarekat Naqsabandiyah, tantang dia. Berapa orang Sakai, orang Akid, orang suku laut, orang anak dalam yang sudah kau syahadatkan? Orang dulu, tuan-tuan khalifah zaman dulu, orang yang tak Islam diislamkannya, orang yang tak masuk masjid dimasukkannya ke masjid. Orang sekarang berceramah, orang yang sudah Islam dikafirkannya, orang yang sudah ke masjid dihalang keluar masjid. Yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Banyak belajar dari tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan anak-anak muda rajin membaca buku khusus yang terkait dengan kontribusi tarekat Naqsabandiyah. Saya dari Pekanbaru Riau pergi ke Duri, dari Duri 2 jam pula lagi sampai ke tepi sungai, dari sungai lalu kemudian lanjut naik sampan ke tengah danau, melewati danau 1 jam, menyeberang sungai Siak sampai ke tengah hutan belantara, sampai di dalam berjumpa dengan kampung. Nama kampungnya Bagan Benio. Di dalam Bagan Benio ini ada 2 rumah suluk tarekat Naqsabandiyah. Tak sampai dakwah ke sana. Majelis Ulama Indonesia tak sampai ke dalam. Tapi tarekat Naqsabandiyah sampai, dan di rumah suluk itulah anak-anak menumpang untuk belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kemuliaannya kepada para khalifah tarekat Naqsabandiyah yang sudah menyampaikan dakwah Islam. Hari ini orang berdakwah, berceramah, diundang dijemput pakai naik pesawat, tinggal di hotel bintang 5, dijemput antar dimuliakan. Zaman dulu mereka masuk ke dalam hutan belantara, sampailah syahadat, berislamlah orang. Bahkan kalau bapak ibu pergi nanti ke Pekanbaru, sebelah kiri sesudah Duri, maka di situ ada rumah suluk tarekat Naqsabandiyah menginduk ke Besilam, dan mursyidnya dulu adalah orang Sakai asli yang menjadi mursyid tarekat Naqsabandiyah, mengambil kepada Besilam. Mereka tidak hanya sekedar masuk Islam, tapi mereka mengamalkan tarekat Naqsabandiyah. Selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan kita mengamalkan ini istiqomah sampai mati insyaallah. Lalu saya pun mulai hobi membaca-baca. Di antara buku yang saya baca ada namanya ditulis oleh Tuan Fuad Said. Di situ beliau ceritakan beberapa karomah. Di antara karomah Tuan Guru yang saya ingat, yang saya baca adalah ketika Tuan Guru belajar di kota Makkah Al-Mukarramah, maka Syekh beliau memerintahkan murid-muridnya untuk membersihkan tempat yang paling kotor. Murid-murid yang lain jijik, murid-murid yang lain tak mau, murid-murid yang lain merasa tak hormat, tapi beliau dengan tulus ikhlasnya membersihkan. Setelah itu apa kata Syekh Guru beliau? Tangan inilah yang akan dicium oleh para ulama-ulama dan dicium raja-raja. Kira-kira betul tak yang terjadi pada Tuan Guru? Raja-raja mencium tangan beliau. Meninggal tahun 1926, sekarang sudah tahun 2022. Tak lama lagi akan 100 tahun lamanya, dan sampai hari ini tak pernah kosong semenit sedetik pun orang berdatangan berziarah. Di antara karomah karena memuliakan guru, tangan yang dianggap hina kotor ini akan dicium raja-raja, akan dicium alim ulama, akan dicium orang. Bukan tangannya saja, bekas-bekasnya, makamnya,
berziarah tak putus. Hari ini ada orang hidup mengundang orang hidup, tapi orang tak mau datang. Nama acaranya open house. Open, buka, house, rumah. Open house, rumah dibuka hari raya. Dari pagi sampai jam 12 malam, belalat makanan, orang tak mau datang. Beliau sudah meninggal 100 tahun, tapi sampai hari ini kita masih berkumpul bersama. Belum lagi haul beliau. 2 kali saya mau datang haul, tak jadi-jadi karena COVID menghalangi. Hari ini jadi Ustadz Somad ceramah. Hari ini saya bisa menyampaikan kalimat-kalimat di Besilam ini pun, ini juga karomah dari Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Saya dapat kabar Ustadz Somad batal ceramah di Besilam karena tak dapat izin. Saya serahkan pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi dalam lubuk hati saya yang paling kecil, halus di dalam sebesar ujung rambut, tapi tak saya cakapkan. Nanti ditunjukkan Allah Ta'ala barokat karomah Tuan Syekh, Tuan Guru Tuo, dan Tuan-Tuan Guru Besilam. Jadi juga aku ceramah nih nanti insya Allah. Allah tunjukkan jadi. Bagaimana ceritanya Ustadz Somad bisa ceramah ke Besilam ini? Oh, sanadnya panjang. Dari komisi 10 ke komisi 3, dari komisi 3 ke Mabes, dari Mabes ke Polda, dari Polda ke Polres, barulah bisa ceramah. Jadi nanti kalau menulis buku, di antara karomah Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, Abdul Somad bisa ceramah di Besilam. Allahu Akbar. Kalau engkau yang mau Abdul Somad, tak jadi. Kalau orang Besilam yang mau Abdul Somad, tak jadi. Tapi kalau wali Allah yang bersetuju, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Di dalam buku biografi Tuan Guru saya baca bahwa orang Belanda tidak suka kepada Tuan Guru. Mereka menfitnah ini Tuan Guru pandai mencetak duit palsu. Lalu kemudian Tuan Guru tak mau dihinakan, direndahkan. Pergi beliau ke Semenanjung Malaya. Apa yang terjadi dengan Pangkalan Berandan ketika itu? Hilang minyak di Pangkalan Berandan. Ikan tak muncul di tengah lautan Langkat. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barokatin, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Barokah dari langit, turun hujan. Hari ini pun ada barokah dari langit, datang 2 lalat besar merekam. Kamera merekam ceramah Abdul Somad hari ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, minyak dari dalam bumi di stop Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan hadis dalam Sahih Muslim, man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil har, berarti dia sudah mengajak perang dengan aku. Siapa yang memusuhi waliku, maka dia mengajak perang dengan aku. Ditutup Allah Subhanahu wa ta'ala sumur minyak. Sampai akhirnya Tuan Guru Tuo balik lagi ke Besilam, mengalir sampai hari ini. Bangsa Indonesia setelah merdeka, Pertamina mendapatkan barokah sumur minyak itu. Mudah-mudahan tetap mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Sumur minyak itu mengalir, solar aja yang macet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara mengenal wali Allah itu bagaimana? Melalui 4 cara. Yang pertama, ibu mengenalkan. Yang kedua, guru mengenalkan. Yang ketiga, keluarga membawa ziarah. Yang keempat, membaca. Ibu tak mengenalkan, guru tak bercerita, keluarga tak peduli, membaca tak mau, mati aja lah. Tinggal harapan yang kelima. Apa itu? Dengarkan tausiah ceramah yang bercerita tentang wali-wali Allah. Kalau ada haul datang, tahun 2022 tak bisa,
panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan 2023 tak ada lagi covid, bisa kita beramai-ramai di sini insyaallah. Amin. Abdul Somad datang kalau untuk ceramah tak sanggup, hilang bahan, hilang timbul. Bandingkanlah ceramah Abdul Somad di tempat lain dengan di Besilam, beda. Kenapa? Grogi dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tuan guru ni walaupun dia ulama besar, wali Allah, tapi orangnya warak. Warak itu menjaga diri bukan dari yang haram. Kalau ada orang tak mau minum khamar, tak mau berzina, tak mau berjudi, itu namanya takwa. Tapi kalau ada orang menjaga diri dari yang tidak haram tapi masih samar-samar, itu adalah warak. Suatu ketika ulama-ulama datang ke Siak Sri Indrapura, kerajaan Melayu Riau besar, yang kerajaannya terhampar dari Siak sampai ke Aceh Tamiang. Ketika penjajah Belanda menekan kerajaan Melayu, maka kerajaan Malaysia membackup kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Sumatera bagian utara. Kesultanan Langkat, Kesultanan Delhi, Kesultanan Serdang, Kesultanan Asahan di backup dengan kekuatan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Dari tahun 1723 sampai akhirnya Sultan Syarif Kasim menyerahkan kedaulatan kepada Presiden Soekarno tahun 1946. Tuan Guru Besilam, Tuan Guru tua berada di Siak. Lalu tradisi waktu itu memakan sirih. Sirihnya diletakkan di dalam tepak. Tepak tempat sirih terbuat dari emas. Ulama-ulama yang hadir waktu itu, mereka semuanya memakan sirih. Tapi Tuan Guru tua tak mau memakan sirih. Mengapa Tuan Guru tua tak mau memakan sirih dari tepak emas? Akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Siapa lagi? Makan dari piring emas haram. Laki-laki memakai emas haram. Uhillu dzahab wal harir lil unsa min ummati. Aku haramkan emas dan sutra bagi laki-laki. Wa uharrimu umalir rijal. Yang perempuan boleh, yang laki-laki haram. Tapi makan sirih dari tepak, maka ulama ikhtilaf, karena dia bukan makan nasi, hanya sekedar tempat. Bagaimana dengan orang yang meletakkan sapu tangan di atas tempat dari emas? Tak masalah. Tapi Tuan Guru tak mau memakan sirih dari tepak emas. Ketika ditanya kepada beliau, kenapa ulama-ulama itu mau? Beliau tak mengatakan, itu orang jahil, itu orang bodoh. Tidak. Apa kata beliau? Aku belum dapat dalilnya lagi yang membolehkan. Begitulah tawaduknya beliau. Itu selalu saya pakai. Selalu ketika saya ditanya, Ustaz Somad, boleh perempuan membaca Quran ketika sedang dalam keadaan haid? Perempuan yang dalam keadaan uzur tak boleh pegang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh tawaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tapi ada ustaz kami katanya boleh. Mungkin dia sudah baca, aku belum dapat dalilnya lagi. Jadi bahasa Tuan Guru itu selalu saya pakai untuk meniru rendah hati beliau. Mudah-mudahan walaupun tak jumpa dengan beliau, ada ilmunya yang kita amalkan. Karena kecintaan kita, mudah-mudahan di surga kita bisa bersama dengan beliau insyaallah. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ini sekelumit tentang Tuan Guru tua Syekh Abdul Wahab Rokan. Tadi saya mulai jam 2, sekarang sudah jam 2.40 menit bercerita tentang sekilas. Lalu kemudian bagaimana beliau bisa ditempatkan Allah di tempat yang terpuji dan mulia. Lahir di Rantau Binuang Sakti di Kabupaten Rokan Hulu sekarang pada tahun, mudah mengingatnya, 1811. Bisa diingat? Cara mengingat mudah kelahiran ulama, cari yang mirip-mirip. Tadi saya berada di kantor Tuan Guru Syekh Dr. Zikmal. Saya tengok ada tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi.
ulama besar Al-Azhar Mesir. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi lahirnya 1911. Syekh Abdul Wahab Rokan lahirnya 1811. Bisa diingat? Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi 1911. Tuan Guru Tua 1811. Itu trik cara mudah mengingat. Jadi sekali dayung 2-3 hari pegalnya tak hilang-hilang. Sekali awak ingat sampai mati tidak akan lupa. Tuan Syekh Mutawalli Sya'rawi 1911. Tuan Guru Tua 1811. Kalau 911 itu emergency call. Lalu kemudian beliau belajar ke Makkah pada tahun 1863. Kalau lahirnya 1811 ke Makkah 1863, berapakah umurnya saat pergi ke Makkah? Ingat, iko masuk UAS, ujian akhir semester. Berarti beliau ke Makkah umur 52 tahun. Saya ketika membaca biografi beliau, saya merasa muda kembali. Kalau tidak, saya merasa sudah tua, merasa tak layak lagi untuk belajar, merasa menuntut ilmu sudah cukup. Begitu belajar dari kehidupan beliau. Lahir 1811, belajar ke Makkah 1863. Umur 52 masih semangat menuntut ilmu. Gimana? Masih semangat daftar S2? Masya Allah, semangat. Jadi kalau ada orang yang merasa terlambat belajar, kamu masih mau kuliah? Aku gola tua Ustaz, saya ini sudah tua Pak Ustaz. Belajarlah dari kehidupan Tuan Guru Tua. Beliau umur 52 tahun tetap menuntut ilmu, dan bukan sebulan di Makkah. Bukan datang ambil baiat talqin bersuluk balik, enggak. Beliau berapa lama di Makkah? 6 tahun lamanya, sampai akhirnya belajar akidah Ahlus Sunnah wa Jamaah, belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, sampai pada puncaknya adalah belajar tarekat, mengambil dari Syekhul Masyayikh Tariqah Naqsabandiyah. Beliau adalah Syekh Sulaiman Zuhdi. Tarekat ini disebut dengan tarekat Naqsabandiyah, tapi di ujungnya ada Khalidiyah. Kenapa ada Khalid di dalam? Karena ada seorang ulama besar namanya Syekh Diyauddin Khalid Naqsabandi. Itulah mengapa disebut dengan Khalid. Syekh Khalid ini punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid namanya Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid, itulah dia Guru Tua Syekh Bahauddin An Naqsabandi. Kita ucapkan marhaban, ahlan wa sahlan untuk Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Tuan Guru kita Dr. Maratua Simanjunta. Ahlan wa sahlan, marhaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang ibu-ibu sudah hafal insyaallah. Yang mau saya ajak untuk mengingat nama-nama ulama-ulama ini adalah anak-anak muda, supaya mereka nanti bisa bercerita ke anak mereka, ke cucu-cucu mereka. Masya Allah. Barakallah, barakallah. Saya sekretaris umum MUI Langkat. Masya Allah. Kawan Ustadz Amar. Masya Allah. Kemarin sore pergi jumpa Ustadz Amar. Barakallah, barakallah. Syekh Diyauddin Khalid An-Naqsabandi punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid namanya Syekh Sulaiman Qarimi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh. Jadi rata-rata tarekat Naqsabandiyah ini bertemu nasabnya pada Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid melalui beberapa jalur sampai kepada Syekh Abdul Ghani
Al-Kampari. Kenapa disebut Al-Kampari? Orang Kampar Riau, berdekatan dengan Rokan. Lalu kemudian beliau punya murid dari Aceh, itulah dia Syekh Muhammad Wali, atau dikenal dengan Syekh Mudawali. Syekh Mudawali punya murid, punya anak yang sekaligus murid, itulah dia Syekh Muhibbuddin Wali, Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Jadi rata-rata orang-orang tarekat Naqsabandiyah ini adalah orang-orang yang arif, namun di samping itu juga mereka adalah orang-orang yang alim dalam bidang ilmu. Jadi jangan bayangkan Tuan Guru ini Bu Suluk 2 hari langsung jalan di atas air, terbang di awan. Beliau itu belajar akidah, belajar nahu, belajar sharaf, belajar bahasa Arab. Saya yakin dan percaya, kenapa hari ini kita datang bersama berkumpul, bangkitnya gairah kita kembali adalah Tuan Guru kita hari ini, Tuan Guru Dr. Zikmal Fuad MA, S1, S2, S3, dosen, mengajar di Malaysia, tafsir, hadis. Saya mengikuti tausiah-tausiah beliau, syarah hikam, bahasa Arab, dan beliau sebelum menjadi Tuan Guru memanglah guru saya di pesantren Darul Arafah Riau pada tahun Daur Arafah di Lau Bakri, Sumatera Utara, Deli Serdang, tahun 1993 sampai 1994. Saya tak tamat, tapi saya diakui beliau jadi murid insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, kirim anak-anak sampai S1, S2, S3, sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Ini adalah mengikut jejak dari Tuan Guru tua. Bagaimana ibu-ibu, siap mengirimkan anaknya untuk belajar? Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu siap mengirimkan anaknya belajar agama? Insya Allah. Kalau bapak ibu kirim anak-anak bapak ibu, hebat mereka membaca kitab, bukan untuk membodoh-bodohi jahil, bukan untuk mengguru-gurui ulama, tapi untuk menegakkan syiar Islam, membela ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah sekali ahlus sunnah wal jamaah sampai hari kiamat kita tetap bersama dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Tuan Guru, pertama, jangan merasa tua dalam menuntut ilmu. Walaupun udah berusia 52 tahun, sangat bergerak sampai ke Makkah 6 tahun, mengkaji fikih, mengkaji akidah, mengkaji hadis, akidah, hadis, tafsir, fikih, tasawuf. Pintunya adalah bahasa Arab, nahu, sharaf, balaghah. Nah, ini semua saya sampaikan pesan-pesan ini supaya orang jangan menganggap bahwa belajar tasawuf itu tidak perlu kepada ilmu syariat. As-syari'atu bila haqiqatin batilah, syariat tanpa hakikat batil, wal haqiqatu bila syariatin atilah, hakikat tanpa syariat maka dia akan sia-sia, hampa. Banyak orang sekarang berbaju tasawuf tapi isinya dukun, berbaju tasawuf tapi isinya klinik, berbaju tasawuf tapi sebenarnya orang malas menjalankan syariat. Bukan begitu ciri tarekat Naqsabandiyah Besilam. Itu bisa dilihat dari pribadi Tuan Syekh, Tuan Guru tua. Ini mesti kita jelaskan ke anak-anak kita. Yang intern di dalam mesti disadarkan, yang ekstern di luar orang mesti diingatkan supaya dia jangan menganggap tarekat ini adalah aliran sesat,
tarekat ini tak peduli kepada syariat, tarekat ini jauh daripada sunnah Rasulullah. Mereka lah yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran dari kehidupan Tuan Guru Tuo, beliau pulang dari Makkah, sempat ke Dumai, sempat ke Rokan, dan pada puncaknya adalah 1883. Lahir 1811, ke Makkah 1863, masuk mulai ke tanah yang berada di atasnya ini 1883. Dalam umur, kalau lahirnya 1811, masuk kemari 1883, berarti beliau memulai hidup di sini berumur 72 tahun. Banyak orang sekarang umur 52 tahun sudah macam-macam, tapi beliau Masya Allah umur 72 tahun memulai kehidupan yang baru, membuka negeri yang Masya Allah. Dipejamkannya matanya, nampaknya pintu masuk Masjidil Haram. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Kau nak ke mana? Ke Bersilam. Hari ini ke Babus Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Masukkan kami ke negeri rumah penuh dengan keselamatan. Tapi tak mungkin bisa masuk ke dalam rumah keselamatan kalau tidak melalui Babus Salam. Tapi jangan cuman berhenti di Babus Salam tak masuk-masuk. Jangan jadi orang dekat dengan Babus Salam, tinggal di Langkat macam ayam mati di lumbung padi. Kau dari mana? Saya orang Langkat. Kau dari mana? Saya orang Setabat. Kau dari mana? Saya orang Tanjung Pura. Tahu Bersilam? Oh, tahu saya. Udah mengambil baiat tarikat. Udah pernah bersuluk. Ayam mati di lumbung padi. Dulu orang tahu Langkat ini adalah negerinya wali-wali Allah. Dulu orang tahunya negeri ini adalah tempatnya orang-orang keramat. Sekarang lewat kita di Binjai, langsung terbayang tiang-tiang batang-batang pisang kena tinju. Jangan sampai gara-gara viral anak-anak muda TikTok ini menghilangkan sejarah masa lalu orang-orang tua kita. Ini gambar-gambar saya di Bersilam ini akan diupload di Instagram Ustadz Abdul Somad yang viewernya sudah hampir 7 juta itu. Maksud saya, jangan tepuk tangan dulu. Maksud saya yang belum follow lah. Tuan Guru Tuo tak perlu viral di dunia, namanya sudah mulia di langit. Tapi kita sebagai orang yang menjaga warisan kebangsaan dan keagamaan, wajib menyampaikan ini ke anak cucu kita. Kalau tidak, mereka tidak tahu sejarah bangsanya. Halaka mur'un lam ya'rif qadrah. Adalah orang yang tak tahu jati bangsanya. Kalau anak-anak kita generasi akan datang ini tidak diajarkan tentang Tuan Guru, mereka lebih kenal Naruto, mereka lebih kenal Upin Ipin, mereka lebih kenal Godzilla dan Transformer. Ternyata Ustadz Somad pun nonton juga rupanya. Mau tak mau anak kita nonton, paksa kita ikut juga. Kita robah channelnya, dia menangis. Kenalkan para alim, para ulama. Saya menantang anak-anak muda dimanapun berada, kalian buat video pendek, kalian buat film-film, kalian buat animasi, kenalkan serial wali-wali Allah supaya sesuai dengan bahasa anak muda, bilisani qaumihi. Saya mengajak anak-anak muda dimanapun berada. Banyak orang berpemahaman bahwa bersuluk ini hanya untuk orang yang sudah tua diintai-intai malaikat maut. Padahal justru suluk ini adalah untuk orang-orang yang masih kerja di kantor, bersemangat. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor kalau bersuluk dia insya Allah dia akan jujur dan amanah, betul? Maka tugas Pak Kapolda jadi ringan, tugas Panglima jadi ringan. Kenapa?
Karena orang bersuluk itu mutu qabla antamutu, mati sebelum mati. Digulung dia pakai kain kapan, ditalkin hanya sebelah kanan, la ilaha illallah, putus, tak ada takutnya lagi, tak ada cemasnya lagi. Begitulah dia diputuskan, mati sebelum mati. Apa kerja mereka selama bersuluk itu Pak Ustadz? Dulu Ustadz Tengku Zulkarnain pernah disoal orang tentang tarekat Naksabandia. Ustadz Tengku, ya, kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu? Ustadz Tengku menjawab simpel aja, karena banyak nyamuk, kata dia. Dan diam orang yang sedang berada di dalam kelambu petak itu sama macam sedang berada di dalam liang lahat. Setelah dia digulung pakai kain kapan, ditalkin ke telinganya, maka dia masuk ke dalam liang lahat. Kiri tanah, kanan tanah, muka tanah, belakang tanah, atas tanah, bawah tanah, duduk. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tak ada. Itu yang diungkapkan orang sekarang. Ma fi qalbi ghairullah. Allah, 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 Allah. Tak bersuara, tak berbunyi, tak bergerak lidah. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Macam mana mau mengajarkan dulu tak ikut talqin? Jadi kalau ada polisi, ada tentara, ada pejabat, ada ASN, ada security, ada Satpol PP, bersuluk dia, insya Allah setelah keluar itu dia akan menjadi lebih lurus, menjadi lebih bersih, menjadi lebih istiqomah. Saya kebetulan dari Pekanbaru mau ke Pasir Pangarayan, sampai di sorga. Di Rokan Hulu itu ada sorga, Surau Gading. Sampai di sorga Surau Gading, jumpa sama kelipah-kelipah. Saya tanya, Tuan kelipah nak ke mana? Aku nak ke Pasir. Ayolah sama aku. Yo. Tuan kelipah berzikir tarekat Naksabandia. Yo. Uang tarekat ni satu hari berapa kali zikir? Betul, 5.000. Kita kalau tak paham jangan tuduh orang sembarang. Apa itu orang tarekat? Megang tasbihnya cepat betul. Semua. Kau tak paham. Orang tarekat tasbihnya cepat itu bukan subhanallah. Mereka kalau selesai sholat tetap subhanallah pelan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu tasbihnya cepat itu apa? Allah, 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 Allah. Tak berbunyi, tak bersuara, lidahnya tak bergerak, terhunjam di dalam hatinya. Tangkai jantung, setan tak berbisik ke telinga. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur sini apa pula sini? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Sudur yang mana? Yang kanan, yang kiri, yang atas, yang bawah, yang tengah, sebelah kiri, 2 jari. Disitulah dihunjamkannya kalimah Allah. Sampai apa dikatakan Imam Al-Ghazali. Ghazali, 11 tahun engkau berkhalwat di sudut pojok masjid Bani Umayyah, Jami' Umawi, sampai sudut masjid itu disebut dengan Zawiyah Ghazali. Apa yang dapat engkau? Apa makrifat itu Ghazali? Apa kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan Allah ke hati hambanya. Maka kata Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Qushairiyah, idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Pulang dari sini nanti nampak ada orang berjalan di atas air, terbang di atas awan, la taghtar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya dalam la ilaha illallah. Sulit untuk istiqomah kalau tidak berguru kepada mursyid kamil mukammil, mursyid yang menunjukkan jalan. Kita yang belum pernah pergi ke Makkah, tak tahu mana jalan dari hotel ke Masjidil Haram, kita mesti punya pembimbing. Pembimbing penunjuk jalan itu namanya mursyid. Wala dalahu waliyan mursyida. Mursyid yang menunjukkan jalan. Dalam perjalanan itu macam-macam nampak, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dihindarkan. Maka diungkapkan ulama tasawuf, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru,
maka setanlah gurunya. Dalam perjalanan itu macam-macam datang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika dia sedang berzikir di masjid Baghdad, Irak, ketika dia sedang khusyuk berzikir, tiba-tiba datang suara, hai Abdul Qadir Jilani, laqad ghafartu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sudah kuampunkan dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Tak usah sholat lagi. Andai Abdul Somad sedang berzikir tengah malam, tiba-tiba datang berbisik, hai Abdul Somad, sudah kuampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang. Tak usah kau sembahyang lagi. Inilah yang kutunggu-tunggu dari tadi. Tapi karena ilmu syariatnya kuat, apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ukhruj ya adu Allah, pergilah engkau wahai musuh Allah. Dari mana dia tahu bahwa itu setan? Dari mana dia tahu bahwa itu iblis? Karena pesannya bertentangan dengan syariat. Karena Nabi tak pernah meninggalkan sholat. Ini tarekat Naqsabandiyah Babus Salam, berpegang teguh kepada syariat. Maka sampai hari kiamat dijaga Allah, diperhatikan, turun rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, berikan rahmat, madad, barakah kepada kami semua yang hadir di majlis yang mulia ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu, engkaulah orang kami cinta yang ditunggu syafaatnya. Likulli haulim minal ahwali muqtahimi, dalam setiap kesulitan kita meminta kepada Allah, tapi bertawassul melalui Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa orang bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Kenapa orang bertawassul dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai? Kenapa orang bertawassul dengan Sayyidi Ahmad Al-Badawi? Kenapa orang bertawassul dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili? Kenapa orang bertawassul dengan Syekh Abdul Wahab Rokan? Kenapa orang bertawassul dengan Tuan Guru Tua? Dijawab oleh Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Kita bertawassul kepada Allah, menyebut nama orang-orang soleh karena kedudukan mereka yang mulia, karena amal soleh mulia. Kita tak sanggup. Tawassul itu saya tak paham. Tawassul itu Pak Ustaz, begini contoh tawassul. Ada orang Langkat menelpon Ustaz Somad minta jadwal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih nomor Ustaz Somad? Betul. Bisa Ustaz ceramah di Langkat? Mohon maaf, jadwal saya penuh. Ini permintaan dari Tuan Guru Busilam. Oh insyaallah ada. Nah, itu namanya tawassul. Tapi jangan dicubo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memintanya kepada Allah. Sekarang orang menuduh itu orang terikat itu bertawassul, minta kepada manusia. Bahkan mereka mengejek kuburiyun, menyembah kubur. Ini orang yang jahil tapi tak tahu dia pada jahilnya, menikmati kejahilan. Tidak ada orang Islam yang meminta kepada kubur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kita meminta kepada Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi karamati Syekh Abdul Wahab Rokan wa bijahi Syekh Bahauddin Naqsabandi wa bijahi ahli silsilatit tariqah An-Naqsabandiyah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, barokat kemuliaan para tuan-tuan guru, jadikanlah anakku ini soleh, selamat suamiku dari dilarikan pelakor. Ini penting bagi ibu-ibu nih, karena dia khawatir, dia takut, dia cemas, dia ngeri, dia galau. Nampaknya ibu senyum tapi hati cemas, betul?
bertawassul kepada Allah, bacakan Al-Fatihah, Al-Fatihah kepada Rasulullah, Fatihah kepada Syekh Abdul Wahab Rokan, Fatihah kepada mursyid-mursyid. Setelah itu, ya Allah, barokat tuan-tuan guru, barokat surat Al-Fatihah, selamatkan anakku, selamatkan suamiku, selamatkan kami. Allah menurunkan rahmatnya. Begitu kata ahli hadis dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, dalam kitabnya tentang tawassul dengan nabi dan wali-wali yang soleh. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kalau disalahkan, dibid'ahkan orang, kalau tahu kita jalan, insya Allah la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kau tahu jalan, insya Allah tak ada yang bisa membuat kau sesat. Orang Medan tahu jalan Kuala Namu, mendarat pesawat di airport, naik taksi, super taksi mulai main-main berbelok, dia tahu jalan, dia kasih tahu, super taksi jangan macam-macam. Tapi kalau dia tak jauh jalan, dibawanya sampai ke Bali Asahan, baru dibelokkannya balik ke Langkat. Jauh betul nih, jalan baru Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, itulah maka kita mesti tahu dalil. Kalau tidak, kita akan disalahkan orang, kita akan dibid'ahkan orang. Tuan guru tak perlu kepada dalil-dalil kita, tapi kita sebagai orang awam perlu membela. Semangat untuk tabligh akbar pengajian bagus, semangat untuk acara bagus, tapi semangat membaca kitab untuk membela ajaran-ajaran ulama salafus soleh, membela tarekat Naqsabandiyah, membela amalan-amalan nenek moyang kita. Banyak orang menganggap, ini adalah mengikut tradisi saja, tak ada dalilnya. Padahal mereka yang belum sampai kajinya ke situ, pikniknya kurang jauh, bacaannya kurang panjang, merenungnya kurang lama. Maka kalau dipelajari dengan baik dan seksama dari buku para alim dan ulama, insya Allah selamatlah kita dalam 3 hal: akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Apa kata pesan Tuan Guru Tuo? Bersuluklah kalian dengan Naqsabandiyah atau Syaziliyah supaya sama kalian dengan aku. Insya Allah amalan kita Naqsabandiyah, begitu tegak bendera di padang mahsyar nanti, bersamalah kita dengan beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua akan mendapatkan syafaat Nabi pasti. Ada pesan nih. Masya Allah, tabarakallah. Pak Gubernur sudah di Tanjung Pura, mohon ceramahnya ditambah sampai dia sampai. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Baru inilah ceramah menunggu gubernur sampai. Bahan awak ulah habis pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa kita mesti berguru, bermursyid? Ditanyakan kepada Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu, beriman. Ittaqullah, bertakwa. Tak cukup hanya 2, mesti tambah 1 lagi. Wa kunu ma'as shadiqin, hendak bersama dengan orang yang benar. Itulah dalil bermursyid. Kau sudah tobat? Sudah Pak Ustadz. Dulu kau mabuk, sakau, pakai narkoba, ngisap ganja. Betul Pak Ustadz. Dulu kau minum khamar. Ya. Sekarang minum apa? Air mineral Pak Ustadz. Udah sehat? Udah. Bergurunya kemana? Baca Quran sendiri, baca hadis sendiri, ajar sendiri, baca sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri. Mesti berguru, mesti bermursyid. Kalau tidak, kita tak akan tahu jalan. Jangankan masalah berzikir, jangankan masalah bertarekat, membaca Quran pun kalau tak berguru, dari mana kita tahu bunyi non mati bertemu dengan qaf? Bagaimana kita tahu bunyi ba qalqalah? Min qablikum.
Dari mana kita tahu bunyi a di dalam? La'allakum. Orang kalau baca Quran tidak berguru, dijamin 100% dia akan buka Quran lama. Ada itu tulisannya alama. Tapi kalau dia berguru bukan itu bacaannya. Alif lam mim. Sekarang banyak orang berzikir di tempat-tempat tahlil tak berguru. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertanyaan, kenapa kau goyang kepala? Ku tengok orang goyang, aku goyang pula. Di mana diantukkannya la itu, di mana ditariknya, di mana ke kanan apa ke kiri, apa dipukulkan, itu bukan asal-asalan. Kita kan manusia, Imam Syafi'i manusia, kita manusia, Imam Bahauddin Naqsabandi manusia, kita manusia. Dia makan, kita makan, dia minum, kita minum. Memang betul, tapi dia bertuajuh berzikir. Kita sekarang asik main handphone. Di mana datangnya kemuliaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tidak ada jalan kecuali berguru. Alhamdulillah, dijamin dari mulai awal Tuan Guru Tua sampai yang sekarang yang ke-13. Betul? Sejalan berjalan. Di tempat-tempat lain banyak yang bubar, hilang. Ustaz Somad ini dulu rumah suluk, sekarang udah jadi apa? Sarang walet. Ustaz Somad ini dulu tempat Tuan Guru, sekarang mana? Tak ada lagi yang belajar agama, tak lagi. Tapi di Besilam barokah doa sampai hari kiamat masih akan terus berganti silih berganti. Di zaman ini ada masanya, di masa akan datang ada lagi tokohnya. Sampai hari kiamat anak cucu kita akan terjamin insyaallah. Amin. 20, 30, 40, 50 tahun akan datang, anak cucu Abdul Somad datang kemari berziarah. Apa kata mereka? Ayah kami dulu datang kemari. Berjumpa pula dia dengan Tuan Guru pada zamannya, pada masanya. Sebagaimana ibu saya dulu datang kemari, berjumpa dengan Tuan Guru Syekh Fakih Tambah. Sekarang saya datang kemari, dulu berjumpa dengan Tuan Guru Syekh Hashim Al-Syarwani tahun 2018. Hari ini tahun 2022 berjumpa dengan Tuan Guru Syekh Dr. Zikmal Fuad MA. Maka tidak pernah kosong dunia ini dari orang baik. Sekarang banyak orang mengatakan dunia ini udah hancur Pak Ustadz, isinya setan semua Pak Ustadz. Kalau yang dicari setan ya jumpa setan lah. Kalau yang dicari wali Allah, dicari orang baik, insya Allah berjumpa dengan orang baik. Saya ini jahat nih karena hidup zaman sekarang Pak Ustadz. Kalau saya hidup zaman Nabi dulu pasti baik. Belum tentu juga. Orang macam kau ini kalau hidup zaman Nabi mungkin sama geng Abu Lahab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, datang cari orang baik. Wa allaw istaqamu ala tariqati, orang yang istiqamah tariqat ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan memberikan mereka limpahan air kemuliaan tak putus sampai hari kiamat. Ini yang dicari orang sekarang. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Penyakit manusia modern sekarang adalah dua. Yang pertama khauf, takut yang berlebihan. Takut tak lulus sekolah, sudah lulus. Takut tak bisa kuliah, sudah kuliah. Takut tak bisa kerja, sudah kerja. Takut tak bisa berbini, udah berbini. Takut tak bisa punya anak, udah punya anak. Takut tak bisa berbini sekali lagi, meninggal. Ibu mau marah aja. Apa maknanya? Ini dunia ini semakin mengerikan. Manusia makin konsumtif, makin banyak keperluan, makin tinggi. Dulu orang naik sepeda motor cukup 20.000, sekarang dia main mobil minyaknya mahal, mesti ada 1.200.000. Makin hebat, makin tinggi, kebutuhan makin banyak. Tidak ada yang bisa menekan keinginan itu kecuali hidup zuhud yang diajarkan tarekat. Tapi orang bertarekat bukan berarti dia hidup fakir miskin susah melarat. Kalau ada orang mengatakan tarekat ini hanya menghambat kemajuan negara, orang bertarekat ini hanya mengajarkan miskin berpangku tangan, datang kau ke Besilam, tengok bangunannya yang megah, tengok yang cantik. Inilah tasawuf, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah. Suatu ketika Imam Abul Hasan Asy-Syadzili naik kuda yang gagah perkasa, bajunya bagus, berjumpa dengan orang kafir. Apa kata orang kafir? Syadzili, kenapa kau pakai baju mewah? Kenapa kau pakai kereta mewah? Dunia ini kan penjara, dunia ini kan hina. Apa kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili? Sehina-hinanya aku di dunia, kudaku mahal, bajuku bagus. Sehina-hinanya engkau di akhirat, lebih hina daripada kudaku ini nanti. Artinya apa? Silakan punya mobil yang bagus, tapi jangan sampai kredit melilit batang leher. Silakan punya rumah yang bagus, tapi jangan terlalu sayang takut mati. Kita berjalan sesuai dengan keadaan yang ada di dunia. Begitu Tuan Guru mengajarkan. Beliau punya rumah, somad, tuan rumah, guru dulu membangun rumah kayu panjang besar. Jangan bayangkan orang bertasawuf, bertarekat itu tinggal di dalam hutan, di dalam gua, hanya berpangku tangan, berserah diri kepada Allah. Maka ada mahasiswa yang menulis skripsi tentang kontribusi Tuan Guru tua dalam pengembangan ekonomi umat. Beliau bertapa, pasti di sana ada ikan, di sana ada kebun, bangkit ekonomi umat. Jadi mereka bukan hanya sekedar mengajarkan orang berzikir mengingat Allah, tapi juga ekonomi umatnya bangkit. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Orang yang baik bukan orang yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Liusiba minhuma jami'an. Dapat kedua-duanya. Insyaallah kita di Besilap nih dapat dua-duanya insyaallah. Dunianya dapat, akhiratnya pun dapat. Amin ya rabbal. Tasawuf diambil dari kata sofa. Sofa artinya suci. Anak-anak sekarang kalau ditanya apa arti sofa, tempat duduk Pak Ustaz. Sofa qalbuhu lillah. Makanya sa'i dimulai dari sofa, marwah. Sudah jadi bahasa Melayu. Marwah kemuliaan, marwah harkat dan martabat. Tidak mungkin sampai ke sofa kalau tidak dimulai dari sofa. Tak akan mungkin sampai ke marwah. Begitu juga dengan salat. At-tahuru syatrul iman. Suci, bersih adalah setengah daripada iman. Karena orang tidak sah salatnya kalau tidak berwudu. Tak sanggup berwudu, bertayamum. Yang paling bagus mandi. Tak bisa mandi, wudu. Tak kuat wudu, tayamum. Tayamum pun tak bisa, mati aja lah. Suci, bersih. Orang fikih melihat kainnya suci, orang fikih menengok badannya suci, orang fikih menengok solatnya suci, orang tasawuf lebih dalam daripada itu, menengok hatinya suci. Itulah yang disebut dengan tahalli. Tahalli, kosongkan hati dari hasad, dengki, busuk hati, sum'ah, angkuh, sombong, kibir, merasa besar, merasa diri hebat, merasa diri mulia. Saya waktu ceramah di Rokan Hulu Pasir Pengarayan, datanglah seorang mursyid tarekat Naksabandiyah. Ustaz Somad pernah menengok gambar Tuan Guru tua Syekh Abdul Wahab Rokan Besilap? Pernah. Nampak kepalanya bersungkup pakai ghurfah sorban, ya. Kenapa di atas itu ditutup? Mungkin karena panas matahari kelipah. Orang kalau kepanasan, dia bernaung di bawah pohon kayu, betul? Saya kepanasan, lalu saya bernaung di bawah pohon kayu. Ada masalah? Tak ada masalah kan? Tapi bagi orang tasawuf masalah. Kenapa? Karena belum tentu yang punya kayu itu izin dia bernaung di bawah. Karena takut dia dihisap nanti di akhirat gara-gara bernaung di bawah pohon kayu, maka disungkupnya kepalanya sehingga dia tidak bernaung di bawah pohon kayu tapi bernaung di bawah sorbannya. Lama saya memikirkan itu. Berapa di bawah pokok kayu? Halus kaji orang tasawuf. Dulu saya pahami bersungkup pakai sorban itu supaya jangan panas, supaya jangan menengok mata ke kanan ke kiri, supaya khusuk bertuajuh berzikir. Rupanya bukan sebatas itu.
kita berdiri. Setelah saya bercerita dengan orang tarekat itu, barulah kami buka kajian Risalah Al-Qusairiyah. Di dalam itu bercerita tentang orang yang sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya, hajinya banyak, tapi hisapnya di akhirat lama sekali. Ketika ditanya kenapa hisapnya lama, mencuri tak ada, berzina tak ada, mabuk tak ada, zalim tak ada, aniaya tak ada, kenapa hisapnya lama, sholatnya lengkap, puasanya banyak? Rupanya balik dari kenduri undangan, nyangkut daging di gigi, dicongkel pakai lidah tak tercabut-cabut. Lalu balik, nampak pokok kayu pinggir rumah tetangga, diambilnya ranting untuk mencongkel. Lepas, alhamdulillah, ranting kayu itulah membuat dia lama hisap dia. Hal orang tasawuf. Kalau ranting kayu membuat kita lama dihisap, bagaimana dengan orang mengeluarkan izin memotong hutan? Jadi kalau pejabat, orang punya kekuasaan, bersuluk dan bertasawuf, kira-kira makin baik atau makin bagus Indonesia? Makin bagus. Takut dia menganiaya orang, takut dia menzolimi orang. Tapi Ustadz, beberapa karomah Tuan Guru itu tak masuk akal, Pak Ustadz. Mana yang tak masuk akal? Ketika Tuan Guru sedang bertuaju, tiba-tiba bajunya ada bercak darah. Tak lama sesudah itu datang Belanda melapor. Rupanya mereka memoto nampak Tuan Guru ikut perang dengan orang Aceh melawan Belanda. Padahal dia bertuajuh di rumah suluk tarekat Naqsabandiyah Besilam. Apa maknanya? Ini tak masuk akal. Oh, jadi kalau Tuan Guru bertuajuh di sini tak bisa dia ikut perang di Aceh? Mana bisa? Jadi ketika sahabat Nabi pulang dari Nahawan sampai ke Madinah, apa kata sahabat Nabi? Waktu kami sedang dikejar musuh, tiba-tiba nampak kami Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal, pasukan perang, bersembunyilah kalian di balik bukit. Waktu itu Umar bin Khattab sedang khutbah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dan sedang khutbah itu dia berkata, tiba-tiba lain bunyi khutbahnya, ya Sariyah Jabal, hai pasukan, bersembunyi di balik bukit. Berkata dia di Madinah, didengar oleh orang di Nahawan. Kenapa bisa pada Umar bin Khattab? Kenapa tak bisa pada hamba Allah yang lain? Umar bin Khattab bukan Nabi, ini wali Allah, sama-sama wali Allah. Yang satu hidup di zaman Rasulullah, yang satu hidup setelah zaman Rasulullah. Bukankah setiap zaman ini ada wali-wali Allah? Maka bagi orang yang mengaji, tak sulit bagi dia. Apakah mungkin Ustadz Abdul Somad tiba-tiba ditengok orang di Besilam, dan sekarang di Besilam bisa ditengok orang di Pekanbaru? Bisa, tapi bukan karomah namanya. Apa namanya? Aplikasi Zoom. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang meragukan, tapi dengan syarat dia mau mencari dan mencari, membaca, insya Allah dia akan menemukan dalil-dalilnya. Nampaknya Pak Gubernur tak juga sampai. Awak ceramah udah 90 menit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini gelas ini bekas bapak-bapak nonton bola malam, dia merokok, abu rokok dimasukkannya ke gelas. Mau ngambil asbak di dapur, takut hantu. Habis nonton film KKN, ngerokok dia, dimasukkannya ke dalam asbak, masukkannya ke dalam gelas cawan. Tak lama sesudah itu datang orang mengambilkan air zam-zam, dituangkan air zam-zam ke dalam gelas berisi puntung rokok. Bisa air zam-zam diminum? Salahkah air zam-zam? Yang salah siapa? Yang salah adalah cawannya. Kenapa tak dibersihkan dulu? Begitulah zikir diisikan ke dalam hati yang kotor. Zikirnya tak salah. Saya ini kenapa Pak Ustadz berzikir rajin, tapi kenapa? Karena belum kau bersihkan cawannya. Bersihkan cawannya, cuci, setelah itu tuangkan air zam-zam, begitu diminum, Masya Allah. Gimana rasanya Pak Ustadz? Rasa sabun. Kenapa? Rupanya belum dibilas, cuci bersih. Hasad, dengki,
Itulah mengapa selesai berwudu kita katakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Soleh bukan hanya sekedar soleh pakaiannya, soleh hatinya. Itulah mengapa ada lataif di dalam. Dipukulkan sekian ribu Allah menghilangkan kibr, dipukulkan sekian ribu Allah menghilangkan hasad, sampai akhirnya bersih sebersih-bersihnya. Setelah itu barulah dia dapat nur cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini prosesnya panjang. Jangan baru ikut talqin sekali, bersuluk sekali, balik ke rumah tiba-tiba seorang bapak mengadu kepada Syekh Mursyid, alhamdulillah Pak Ustadz, malam tadi jam 2 malam tiba-tiba saya terbangun, saya tengok istri saya itu setengah badannya bercahaya Pak Ustadz. Itu bukan cahaya nur dari zikir. HP kau sedang diperiksa bini, menyalon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak Gubernur datang. Inilah doa saya yang paling makbul. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Habis suara Ustaz Somad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dulu ada seorang ratu dari Belanda, namanya Ratu Wilhelmina. Siapa nama ratunya? Ada ratu dari Belanda namanya Ratu Wilhelmina. Dia memberikan penghargaan emas kepada Syekh Abdul Wahab Rokan, guru tua. Kira-kira diterima Tuan Guru apa tidak? Tuan Guru tidak gila jabatan, Tuan Guru tidak gila hormat, Tuan Guru tidak gila penghormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dibalikkannya penghargaan Ratu Wilhelmina. Apa kata dia? Kalau Ratu Belanda mau, suruh dia masuk Islam. Berani dia lantang kepada kebenaran. Andailah Ustadz Abdul Somad dikasih penghargaan dari Belanda, kira-kira diterimanya atau tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya tentang cinta orang tarekat Naqsabandiyah kepada negara kesatuan Republik Indonesia, belum lagi ada Indonesia. Tuan Guru
meninggal tahun 1920. Kalau lahirnya 1811, meninggalnya 1926, berapakah umur Tuan Guru tua waktu meninggal? 115 tahun. Orang yang paling baik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, panjang umurnya dan baik amalnya. Dan itu ada pada Tuan Guru, umurnya panjang, amalnya baik. Sekarang ada anak muda umur 17 tahun meninggal mabuk sakau, ngebut ditabrak truk. Udahlah umur pendek, celaka neraka jahanam. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan. Doakan tuan-tuan guru kita panjang macam Tuan Guru tua, supaya barokahnya melimpah kepada kita semua. Man tala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik amalnya. Begitu diberikan Allah kemuliaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Tuan Guru sedang berada di Malaysia, beliau tidak pulang, datanglah guru beliau, Tuan Guru Baki. Apa kata beliau? Kan Tuan Guru bisa menengok suratan takdir di Lauhil Mahfuz bahwa akan meninggal di Besilam, maka baliklah Tuan Guru. Dia tahu bahwa dia akan kembali kemari, maka pulang kemari bersemayam. Dan kita semua yang hadir hari ini, Bapak Gubernur, Bapak Pangdam atau yang mewakili, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, kita semua hadir di sini karena kemuliaan barokah Tuan Guru tua dan tuan-tuan guru sampai hari ini. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih diisi dengan zikir, disitulah baru muncul tajalli. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkaw wa kharra Musa sa'iqa. Setelah tahalli, kosongkan diri dari hasad, kosongkan setelah itu barulah tahalli, diisi dengan zikir la ilaha illallah Allah. Lalu kemudian barulah ditunjukkan Allah kemuliaan. Lam ya'rif man lam yadhuk, orang yang tak pernah merasa, maka dia tidak akan pernah menceritakan bagaimana rasanya. Tak mungkin bisa diceritakan bagaimana rasa nikmatnya zikir besuluk kalau dia tak pernah besuluk. Betul? Tak mungkin bisa dia menceritakan bagaimana enaknya kolak jantan kalau dia tak pernah datang ke Besilam. Betul? Karena rasa tak bisa diceritakan dengan kata. Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai rasa yang ada ini sekarang ku ceritakan, rasaku belum tentu rasamu. Gimana rasanya Pak Ustadz? Rasakan sendirilah, 1,5 jam berdiri dari tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tak bisa bersama dengan Allah, duduklah engkau bersama dengan orang. Kalau kau duduk di sampingnya, hati kau merasa duduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia selalu bersama dengan kamu. Ada manusia ini, kalau kita tengok wajahnya, duduk dia tenang kita. Dan saya merasakan itu di Besilam. Beberapa kali saya datang kemari, tenang. Bas masuk lewat jalan raya, baru balik. Ada ketenangan. Huwallazi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Letak ketenangan itu di mata, di tangan, di kaki, di telinga, di mulut atau di hati? Hati. Krisis ketenangan hari ini, hati tak tenang. Makanya kalau ada jamaah tertidur waktu sedang Ustadz ceramah, saya tak pernah marah. Itu menunjukkan hatinya sangat tenang. Karena orang barat itu duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar, tapi hidup tak tenang. Tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Apa itu? Utang. Tapi kita alhamdulillah semuanya dalam keadaan tenang. Ibu dari tenang. Sama kita, Bu. Ibu berdiri, saya berdiri. Bedanya ibu senyum aja, aku bercakap dari tadi. Masya Allah, tabarakallah.
Mudah-mudahan kecintaan kita kepada para wali-wali Allah ini membuat kita bisa bersama dengan mereka di surga nanti insyaallah. Walaupun jarak kita dengan surga tuan-tuan guru ini jauh sekali. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Saya diselamatkan waktu asar sudah masuk. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Minta maaf kepada tuan guru Mursyid Tarekat Dia Busilam, Syekh Dr. Zikmal Fuad beserta para khalifah mursyid-mursyidin. Terima kasih segala perhatian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.